Nah untuk itu istri itu harusnya orgasme duluan daripada cowok. Jadi kalau bisa, harusnya, bukan kalau bisa ya, seharusnya laki-laki atau suami itu bisa menahan ejakulasi sampai si istri orgasme duluan baru dia bisa keluarkan itu spermanya. Caranya gimana? Jadi ejakulasi, nih kita bahas dulu definisi ejakulasi dini ya. Ejakulasi dini itu adalah ejakulasi atau pengeluaran sperma yang di bawah rata-rata 3 menit. Nah siapa nih di sini bapak-bapak yang kalau habis masukin belum 3 menit udah keluar. Nah itu sebetulnya udah masuk kategori, hati-hati ya, udah masuk kategori ejakulasi dini. Caranya gimana? Yang pertama pasti mungkin berobat ya, konseling segala macam karena banyak banget multifaktor. Tapi untuk latihan sendiri di rumah itu nahan ejakulasi adalah pertama gaya hidup sehat, pastinya pola hidup ya. Karena kalau darah tinggi apa segala macam, diabetes itu dan obesitas itu bisa mempengaruhi aliran darah ke penis. Jadi cepat keluar gitu ya. Dan senam Kegel, pernah dengar nggak? Jadi bukan cuma perempuan senam Kegel. Iya, aku taunya senam Kegel tuh perempuan. Ini laki-laki juga. Laki-laki ya. Coba nanti bisa di browsing ya senam Kegel untuk pria. Dan ada namanya start stop teknik. Ini kalau mau latihan ya. Jadi caranya kalau ibarat kita ngelatih otot ya. Jadi caranya adalah mungkin dibantu sama istrinya atau mungkin sendiri ya. Itu dia seperti apa namanya? Masturbasi. Tapi begitu mau keluar langsung ditutup, ditutup lehernya dan ditahan itunya apa namanya? Tempat keluar sperma sampai turun lagi. Nanti lagi diulangin beberapa kali. Itu sehari kira-kira 3 kali latihan. Itu jadi melatih ototnya agar mampu menahan ejakulasi biar gak keluar duluan. Itu namanya start stop teknik. Gaya hidup sehat, kemauan dan juga itu harus penting ya. Senam Kegel dan ada terapis sendirinya juga, tekniknya itu. Tekniknya sendiri start stop teknik. Dan ternyata harus sering ya, sehari latihan. bahkan sampai kayak kita latihan beban aja ya. Latihan beban. Kalau bebannya tangan kita nggak dilatih kan ototnya mengecil. Sama, otot di situ juga bisa dilatih. Oke. Nah mungkin kalau ada yang intensitasnya parah yang sampai 3 menit itu bisa konsultasi lebih lanjut. Pasti, tapi kalau misalnya dirasa masih bisa nih di handle ya, coba praktekkan cara tadi. Nabi banyak juga yang merasa dengan masalah libido yang tidak seimbang ini. Nah, iya tuh. Itu gimana menyikapinya? Kadang kita kan juga tidak memungkiri ya. Misalnya nih, ini pembahasan bukan tabu ya, tapi kayak perempuan ternyata libidonya lebih tinggi daripada laki-laki. Nah itu harus gimana? Oke. Nah soal libido tuh sebenarnya ngaruhnya banyak banget ya, pengaruh faktornya ya. Jadi psikologis terutama, terus ada biologis tadi, ada hormonal segala macam. Cuma secara umum kalau wanita itu yang habis melahirkan itu libido lebih rendah. Tadi karena hormonal, nanti kita bahas ya mungkin ya. Kalau libidonya beda, kita harus cari tahu dulu pasti penyebabnya. Jangan langsung tiba-tiba nih minum obat herbal ningkatin libido atau makan sate kuda liar misalnya, nggak bisa tiba-tiba gitu. Tapi kita nggak, itu cuma ngobatin gejala gitu ya. Tapi kita harus cari akarnya, kenapa sih kamu libidonya menurun gitu.